Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada maghrib kali ini saya ingin menegaskan kembali tentang ridha Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 72 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul adzim. Shadaqallahul adzim. Allah menjadikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Kemudian Allah menyampaikan wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah adalah lebih besar dari yang tadi telah sampaikan daripada surganya. Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah. Ada pesan kuat di sini kepada kita itu. Jadi orang itu jangan pas-pasan lah. Tapi kalau bisa itu ya, kalau kita beramal itu beramal yang more than expectation gitu, melebihi dari harapan. Jangan hanya pas-pasan saja gitu ya, tapi kalau bisa memberikan sesuatu amalan itu berikan yang melebihi daripada harapan yang bisa kita berikan. Umpamanya begini, kita menjanjikan kalau kita pemborong nanti akan selesai dalam 2 minggu, kemudian dengan chat seperti ini dan sebagainya lah. Ternyata kita bisa berikan dalam waktu kurang dari 2 minggu. Itu lebih bagus, more than expectation, lebih daripada yang diharapkan. Kemudian lagi chatnya yang tadinya mungkin hanya 1 kali, ini kita bisa 2 kali. Kita mendingan memberikan yang terbaik lah, mendingan sedikit agak berkurang keuntungan kita tapi memberikan yang terbaik. Itu seperti itu. Karena apa? Kita mengejar ridwan, mengejar keridhaan lawan kita. Begitu juga kita dalam berdagang dengan Allah. Wa ridwanu minallahi akbar. Dan sesungguhnya ridwan dari Allah itu, ridho dari Allah itu ya sesuatu yang lebih besar. Ya surga ya penting, tapi ridho dari Allah itu lebih bagus. Karena dengan ridho dari Allah pasti dapat surganya. Ibaratnya ada orang yang datang ke rumah kita, kemudian numpang untuk tinggal barang sebentar begitu kan. Ada yang ya silakan gitu ya, beritahu kepada orang rumah silakan pakai kamar belakang misalnya gitu. Itu ya sudah suatu keuntungan, keberuntungan yang baik. Tetapi akan berbeda kalau kemudian kita itu ditemui oleh pemilik rumah, oleh tuan rumah, dipersilahkan oleh tuan rumah langsung, dan bahkan dikatakan anggap saja rumah sendiri. Tentu itu kan levelnya lebih daripada sekedar yang pertama tadi itu. Demikian juga ini tadi itu. Ya, jadi bagi orang Islam itu kita itu distimulus oleh Allah berbuat sesuatu tuh jangan par-paran gitu loh. Kalau bisa itu kalau Pak Tatang itu main golf itu dapatnya ya birdie begitulah ya Pak Tatang ya. Lebih bagus lagi gitu. Jangan hanya pas-pasan aja. Apalagi kalau cuma dapat bogey ya Pak Tatang ya. Kira-kira begitulah ya. Lebih baik lagi daripada yang diharapkan orang. Kalau cara kita mindset kita sudah seperti itu, mental set kita sudah seperti itu, memberikan sesuatu tidak hanya pas-pasan tapi mengharapkan ridwan, mengharapkan ridho begitu kan, insya Allah hasilnya akan jauh lebih memuaskan dalam bisnis kita selanjutnya. Katakanlah misalnya Pak Hamzah misalnya begitu, tambah lagi dagingnya gitu ya Pak ya, nasinya tambah lagi ya, misalnya begitulah.
kerupuknya, misalnya begitulah. Ada apa saja kita bisa lakukan itu, ya, apa saja, profesi apapun bisa kita lakukan itu. Setidak-tidaknya tidak merugikan. Setidak-tidaknya jangan merugikan. Itulah mental set dan itulah mindset orang-orang beriman. Ya, jamaah rahimakumullah. Sebetulnya ini kata-kata seperti ini, ya akbar tadi itu sebetulnya ada juga dalam hal yang lain, yaitu sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'alakum tazakkarun wala zikrullahi akbar. Allah berfirman memerintahkan Nabi Musa untuk sholat. Wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tetapi Allah mengatakan wala zikrullahi akbar. Apa maknanya? Sholat itu ya sholat, tapi kadang-kadang waktu kita sholat, zikir kita, ingatan kita kemana-mana, bukan pada sholat itu sendiri. Sholatnya hanya menjadi gerakan doang gitu ya, gerakan belaka. Tapi ingatan kita udah kemana-mana. Yang mau haji, persiapan haji yang dia bayangkan, koper lah, mungkin baju lah yang mau dibawa dan sebagainya. Yang mau kerja itu juga. Jadi ingatan kita kemana-mana. Padahal sholat itu sendiri li zikri, untuk mengingatku, kata Allah. Nah itu seperti itu juga. Tapi gak kemudian ya udah, kalau penting kan mengingat Allah, zikrullah, ya nggak usah sholat, tapi yang penting zikrullah itu menjadi salah pula kita. Ya, menjadi salah pula kita, karena harus itu menjadi ajaran eling itu. Yang penting kan eling, nggak seperti itu ceritanya. Demikian juga di dalam hal ini, jangan kemudian meremehkan mereka yang mengharapkan surganya, enggak begitu juga. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah perasaan, apakah Allah ridho atau tidak dengan apa yang telah kita lakukan, ataukah hanya Allah menerimanya saja. Seperti halnya kita di dalam melakukan suatu pekerjaan, profesi atau apapun, apakah lawan kita itu hanya sekedar menerima saja atau ridho, rela dengan senang hati, begitulah penerimaannya. Itulah yang menjadi mindset bagi kita sesuai dengan ajaran dalam surat At-Taubah tadi itu, agar kita itu berpikirnya bukan hanya sekedar pas-pasan, tetapi melakukan melebihi dari apa yang menjadi harapan orang. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.